Halo, di video hari ini saya akan membuka kotak robot Roborock. Ini adalah Roborock Saurus 10R, dan mari kita buka kotaknya. Aku akan menunjukkan semuanya padamu apa yang ada di dalamnya. Akan ada juga video tentang beberapa hal lain, seperti misalnya cara mengaturnya, cara menghubungkannya dengan aplikasi. Anda bisa melihat semuanya di sana. Jadi pertama-tama saya akan memotong pita-pita itu dan kita akan membukanya. Oke, robotnya akan ada di dalam, ada kotak lain, kotak retail, karena sekarang masih di dalam kotak transportasi. Jadi saya tetap harus mengeluarkannya. Jadi mari kita coba mungkin membaliknya. Seperti yang bisa Anda lihat. Dan mungkin saya akan mencoba benar-benar mengeluarkan kotaknya dari sini. Oke, seperti yang Anda lihat, saya sudah membaliknya. Sejujurnya, sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang semestinya saya lakukan. Tapi ini adalah cara yang paling mudah untuk mengeluarkan benda tersebut sendirian, tanpa bantuan siapapun. Kalau tidak, saya mungkin harus meminta bantuan seseorang. Ini memang tidak terlalu mudah. Dan seperti yang sudah kita lihat, kotaknya sudah terlihat. Ini bagian belakangnya, jadi saya akan cukup memutarnya saja. Mari kita lakukan seperti ini. Dan seperti yang kita lihat, kotaknya ada di sini. Kotak ini menunjukkan berbagai data, seperti informasi dock di sampingnya. Kotak ini juga menunjukkan bahwa perangkat ini bisa terhubung ke aplikasi, tapi itu sebenarnya tidak terlalu penting. Ayo kita buka saja. Jadi mari kita bersama-sama potong pitanya secara resmi di sini. Baiklah. Saya akan mencoba mengeluarkan barang-barang itu satu persatu, karena jika tidak akan sangat sulit untuk menunjukkannya. Kotaknya cukup besar, dan hal pertama yang keluar adalah robot itu sendiri di dalam kotak besar ini. Jadi mari kita letakkan di sini. Sekarang saya akan menyimpan kotaknya, lalu setelah itu kita akan mulai membuka robot ini. Seperti yang kita lihat, ini adalah kotaknya. Sekarang, jika saya membukanya seperti ini, saya harap tidak ada yang jatuh. Tapi memang ada beberapa benda yang akan jatuh. Padpel yang menempel dengan velcro, jadi kamu bisa membersihkannya sendiri, tapi stasiun dock juga bisa melakukannya untukmu. Jadi kamu sebenarnya tidak perlu melakukannya secara manual setiap saat, tapi kadang-kadang mungkin kamu tetap ingin melakukannya. Lalu ada semacam pintu masuk untuk robot yang kamu pasang ke dock, beberapa buku manual tentu saja, atau panduan keselamatan dan panduan mulai cepat yang berupa plat besar di sini. Ada juga video tentang cara memasangnya. Video itu juga menunjukkan semua hal yang perlu kamu lakukan di awal, seperti mengisi tangki air dan semuanya. Jadi ya, sekarang robotnya ada di sini. Saya akan membuka kemasannya. Oke. Dan seperti inilah kira-kira hasil akhir dari tampilannya. Ini benar-benar terlihat sangat tipis sekali dan luar biasa ramping. Jadi bisa masuk ke area dengan celah rendah tanpa masalah. Tidak ada bagian yang menonjol di bagian atasnya. Ya, hanya itu saja. Tapi itu hanya nampan yang bisa dilepas. Jadi kita bisa membuka bagian itu. Sekarang ada busa yang perlu kau lepas, tapi busa itu akan terlepas sendiri. Saat kamu melepas lapisan foilnya, karena busa itu direkatkan ke foil. Dan ya, pada dasarnya itu saja tentang robotnya. Kita bisa lihat ada tempat untuk memasang kain pel. Salah satunya bisa digerakkan.
Saya mungkin tidak bisa menggerakkannya secara manual, tapi kain pel itu bisa berayun sampai di sini. Jadi bisa membersihkan sudut-sudut dengan lebih baik. Ada sikat utama di sini yang bisa kamu lepas. Ada videonya juga tentang itu. Dan juga sikat samping yang juga bisa berayun keluar untuk membersihkan sudut-sudut dengan lebih baik. Ini benar-benar bagus. Dan mari kita keluarkan semua barang lainnya. Jadi saya akan menaruh robotnya di tempat lain dulu. Dan ya, di bagian dalam sini, kita bisa melihat ada sebuah kotak kecil yang berisi beberapa macam aksesori tambahan, yang mana salah satunya mungkin saja adalah kabel daya untuk perangkat ini. Ini adalah colokan Eropa untuk kasus saya. Dan kantong debu. Sepertinya hanya satu saja. Kantong debu itu seperti universal, jadi kamu bisa beli di toko lokal mana saja, dan itu bukan masalah besar. Tapi di sini ada satu, jadi kita sudah bisa langsung menggunakannya. Nanti kita akan memasangnya. Sekarang mari kita lihat barang-barang lain yang ada di dalam kotak. Jadi saya akan bereskan semuanya sedikit, lalu saya akan kembali ke kalian. Dan barang terakhir yang kita dapatkan di dalam kotak adalah stasiun docking. Saya akan lepaskan dulu selotipnya dan kita akan membukanya. Baiklah, kalau begitu, sekarang saya bisa mencoba untuk meletakkannya dengan hati-hati. Seperti ini saja. Dan ini adalah stasiun dockingnya. Ada semacam lapisan plastik di sini. Ngomong-ngomong, hutan ini sebenarnya bukan hutan. Dan ini juga bukan gambar cetakan di sini. Ini cuma wallpaper saya yang berupa permukaan hitam agak reflektif di sini. Jadi saya harap ini tidak terlalu... Saya harap permukaannya tahan sidik jari. Dan saya juga bisa lihat ada sedikit warna kehijauan di permukaannya. Dan itu bukan dari plastik pelindungnya, memang kacanya sendiri yang punya efek kehijauan. Jadi begitulah. Kemudian berikut beberapa kasetnya untuk untuk tangki air. Tangki air ya. Jadi ini tangki air pertama untuk air kotor dan yang kedua untuk air bersih. Jadi itulah yang kita punya di sini. Dan ya, pada dasarnya seperti inilah penampakannya. Tentu saja Anda perlu melampirkan entry tersebut di sini. Oke, tunggu sebentar. Dan ya, di dalamnya ada tempat khusus. Mari kita singkirkan semuanya, atau untuk sekarang akan saya biarkan saja. Tapi Anda bisa mengeluarkan nampan yang seperti membersihkan pel dan juga meletakkan pel di atasnya. Jika itu mengeluarkannya secara otomatis. Di sini, kita bisa menemukan kompartemen pintu yang bisa dilepas, di mana sudah terpasang kantong debu. Selain itu, terdapat sebuah wadah untuk mengisi cairan pembersih. Namun, cairan tersebut tidak termasuk dalam paket pembelian ini, tapi Anda bisa membelinya secara terpisah. Juga tertulis bahwa Anda hanya boleh menggunakan cairan yang direkomendasikan oleh Roborock, tentu saja. Kalau tidak, bisa menyebabkan korosi atau kerusakan yang tentu saja tidak kita inginkan pada perangkat seperti itu. Sekarang di bagian belakang. Hal terakhir adalah bagian belakang, yang pada dasarnya hanya memiliki colokan daya. Dan ya, itu saja. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.